Nah, kesempatan bagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara pengajaran firman Allah. Saya mau bicara tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Agak aneh judulnya, orang kaya tapi bodoh. Yesus yang bilang ini orang kaya bodoh. Setahu kita dalam prinsip pemikiran kita di dunia ini biasanya orang kaya itu orang pinter, iya kan? Pinter makanya dia jadi kaya. Ini bodoh, kata Tuhan, dia bodoh tapi kaya. Bodoh dalam hal apa? Mari kita lihat ayatnya saja ya. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca ayat-ayat firman Allah ini secara bergantian ya. Saya baca ayat 13, saudara 14, nanti 21-nya bersama-sama kita baca. Lukas 12 ayat 13 begini kata firman Allah. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Teruskan 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Ayat 15 ya. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya." Ya, ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." 18 terus. Lalu katanya, "Inilah yang akan aku buat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Ayat 19 ya. "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Ayat 20 terus. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Mari sama-sama kita membacanya, saudara. Ayat 21, 2, 3. "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sekali lagi kita bicara tentang perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Yang saya katakan biasanya di dunia ini orang pintar itu yang kaya, orang yang berhikmat, yang orang yang punya ide itu yang jadi kaya. Satu contoh, lihat air dijadikan kemasan, kaya dia. Lihat kertas, dia ubah jadi tisu. Itu kan hikmat, itu pintar namanya, ya kan? Kertas dijadikan tisu. Kita banyak melihat kopi kalau di warung cuma 5.000 mungkin, tapi sudah di kafe lebih mahal dan seterusnya. Kenapa mereka sukses, kenapa mereka kaya? Mereka pintar, idenya ada saja. Jadi yang kita tahu di dunia ini bahasanya yang kaya itu orang yang pintar, yang cerdik, yang punya hikmat, yang bijaksana. Tapi orang yang bodoh dalam hidupnya biasanya dia miskin, biasanya dia kekurangan dalam hidupnya. Tapi menarik di ayat ini, Yesus katakan sebuah perumpamaan, ada orang yang bodoh tapi kaya. Kita mulai dari ayat yang ke-13. Saya langsung terangkan ayatnya saja sama saudara. Ayat 13 dikatakan begini. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku."
Gambaran saya yang saya tangkap dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 ini adalah, ini rupanya dua bersaudara. Kayaknya ini anak yang bungsu. Karena gini loh konsepnya ya. Kalau kita mundur dalam perjanjian lama, biasanya orang-orang perjanjian lama itu, orang tua itu kalau punya anak, anaknya banyak-banyak. Seorang ibu punya anak 12 anak. Misalnya Yakub punya 12 anak, ya kan? Atau Esau kemudian dia punya 12 anak juga. Yakub punya 12 anak, itulah 12 suku Israel. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi berubah pemetaannya, perhitungannya masuk perjanjian baru. Anda ngerti maksud saya ya? Di perjanjian baru rupanya banyak ikut program KB, keluarga berencana. Saya mau bilang begini sama saudara. Rupanya program keluarga berencana itu bukan cuman ada pada masa kini di zaman kita. Zaman perjanjian baru di mana Yesus ada, kayaknya banyak ikut KB, program keluarga berencana. Contoh, Yesus pernah kasih perumpamaan secara langsung kepada murid-muridnya tentang seorang tuan pemilik kebun anggur. Ada ingat? Dia punya 2 anak, 1 sulung, 1 bungsu. Berapa anaknya tuan tanah ini, tuan kebun anggur? 2 anak. Seorang bapak punya anak sulung sama bungsu, yang bungsu terhilang. Masih ingat cerita itu? Dia minta warisan harta yang banyak sama bapaknya. Itu yang bungsu, minta duluan harta, minta warisan. 2 anak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, gambaran saya dalam Lukas pasal 12, ini 2 orang bersaudara, sebutlah sulung sama bungsu. Rupanya yang datang sama Yesus dalam Lukas 12 ayat 13 ini adalah yang bungsu. Dia minta tolong sama Yesus supaya ngomong sama kakaknya, abangnya, sama kokonya. Dia berkata begini, "Guru," berarti orang ini orang beribadah dong. Berarti orang ini orang yang ngerti siapa Yesus. Saya menangkapnya kayaknya orang ini adalah orang Israel yang pelihara jambang yang panjang-panjang dipelintir-pelintir. Anda tahu siapa dia? Orang muda ini. Orang ini kayaknya adalah orang Farisi. Orang yang bingung soal harta ini, saudara ya. Orang yang ini yang pelintir cabang berkata sama Yesus, "Guru, katakan kepada saudaraku, kakaknya, abangnya, kokonya, supaya ia kakakku berbagi warisan dengan aku." Saudara, hukum Taurat, undang-undang peraturan yang berlaku di masa itu, zaman perjanjian lama termasuk pada zamannya Yesus, itu berlaku begini dalam hukum itu. Kalau misalnya 2 orang bersaudara, maka yang sulung itu akan mendapat yang namanya warisannya itu adalah, sebutlah 2/3 dari kekayaannya, 3/2 dari kekayaannya. Tapi kalau yang satunya lagi paling cuma 1/3 dapatnya. Sedikit dapatnya. Karena ada yang namanya hak kesulungan, hak istimewa dari anak sulung, itulah hak kesulungan. Dia dapat hampir 3/4-nya dia dapat. Tapi kalau misalnya anaknya 4 begitu ya perjanjian lama ya, maka yang nomor 1 dapat setengahnya, yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 setengah dibagi 3. Itu namanya hak kesulungan. Dia mendapat yang paling besar dibanding adik-adiknya. Nah, kayaknya si bungsu di ayat 13 Lukas 12 ini merasa ini bocengli ini gitu, orang Tionghoa katakan. Nggak adil ini, nggak sepatutnya ini gitu ya. Kayaknya ini nggak fair gitu. Hukum ini, masa kakak dapat sebagian banyak hampir 3/4-nya. Saya cuma dapat 1/4, dapat 1/3, nggak terima dia. Ya, makanya minta tolong sama Yesus. Cobalah guru ngomong sama kokoku, kakakku, abangku, supaya dia berbagi warisan sama aku. Dia dapat sedikit gitu. Nggak fair rasanya. Tapi lihat jawaban Yesus apa? Kalau dia dimintai tolong urusan warisan, urusan kehwe, urusan uang kekayaan. Apa jawaban Yesus? Ini menarik. Saya belajar juga sebagai pendeta gembala sekaligus dari Yesus ini. Lihat apa kata Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya. Yesus ngomong apa? Saudara ngomong sama si bungsu. Siapakah yang telah mengangkat aku ya menjadi hakim
atau pengantara atas kamu. Atas kamu. Ini kan bahasa hukum kan, ada nangkep ya. Yesus bicara bahasa hukum nih. Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu? Ini bahasa hukum loh. Siapa? Harusnya ya gini, kalau kamu mau jadikan aku pengantara ngomong sama kakakmu. Loh, itu mesti disahkan sama undang-undang, disahkan sama hukum. Hukum tidak mengangkat aku jadi pengantara. Artinya Yesus bicara secara hukum, tidak ada hukum yang kata aku jadi pengantara kamu. Sebetulnya Yesus bicara ini bicara menolak secara halus. Menolak secara halus bahwa dia tidak mau menjadi penengah, menjadi pengantara urusan soal uang, sulung sama bungsu. Yesus tidak mau jadi juru bicara, penengah perantara urusan warisan. Di sini saya belajar sebagai gembala, saya pun belajar dari ayat ini ketika saya mengerti Tuhan singkapkan Yesus saja tidak mau ketika jadi pengantara juru bicara urusan uang. Kenapa kita mesti mau? Kenapa saya gembala mesti mau? Jadi Anda jemaat yang saya gembalakan jangan heran ya. Anda yang chatting-chatting sama saya, maaf permisi saya ngomong apa adanya. Ketika Anda sharing, konseling, urusan uang dengan keluarga saudara, kakak adik saudara. Saya pun gak bisa ikut terlibat, saya pun gak bisa jadi pengantara. Yesus saja menolak, Yesus saja tidak mau, masakan saya mau, masakan Anda juga mau. Yesus menolak secara halus, secara hukum kata Tuhan, siapa yang sudah angkat aku jadi pengantara kamu? Ini si bungsu ini gak puas. Memang saya tahu datangnya ke alamat yang tepat. Soal urusan uang warisan. Datangnya sama Yesus. Dapat jawaban yang tepat. Anda ingat ya di perjanjian baru ada satu kisah lagi. Sama si bungsu juga. Datang sama bapaknya. Berikan harta warisanku. Itu anak terhilang. Itu Lukas 15. Coba lihat ayat ini ya. Lukas 15 itu di ayat yang saya boleh gak minta bantuan multimedia, saya gak sempat catat ayatnya. Lukas 15 ayat yang ke-11 dan 12. Sedikit ya, saya kasih tambahan ayat sama saudara, tapi saya gak sempat catat ini. Lihat ayat ini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, sulung sama bungsu. Lihat, si bungsu kayak tadi dia ngomongnya. Kalau yang tadi dia ngomong sama Yesus, datangnya ini ngomong sama bapaknya. Lihat ayat 12. Dikatakan apa? Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ngomong sama bapaknya masih hidup segar buger. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Si bungsu yang terhilang, anak bapak ini, yang satu si bungsu ini yang datang sama Yesus. Memang datangnya satu kepada bapak, satu kepada Yesus. Tetapi inti masalahnya, pokok masalahnya sama. Urusannya tentang uang. Urusannya tentang harta benda. Bukan rahasia lagi, kita semua tahulah. Seringkali kalau urusan harta benda, itu seringkali terjadi cekcok. Kakak bisa benci sama adik. Adik bisa benci sama kakak. Anak bisa benci orang tua. Itu kalau di dunia urusan uang. Makanya Yesus menolak jadi perantara urusan soal uang. Uang itu mamon. Ya, seringkali di dunia ini kalau sudah ngomongin uang, rebutan uang. Di dunia begini yang kita tahu. Gak ada adik, gak ada kakak. Gak ada koko, gak ada titi, gak ada meme, gak ada papa, gak ada mama, gak ada mehu, gak ada cihu. Apalagi gak ada aku, gak ada pokoknya. Itu kalau urusan uang di dunia ini. Orang bisa tikam-tikaman, bunuh-bunuhan. Ada seorang mengasap pisaunya berkata, jangan ngomong siapa-siapa pak. Ini pisau untuk nikam adik saya. Bisa begitu loh saya ketemu sama orang. Pisau diasah, mau tikam adiknya. Urusan apa? Karena papa mamanya lebih cinta katanya sama yang namanya adiknya daripada dia kakaknya. Kakaknya marah. Seringkali orang tua serba salah ya model begini ya. Sampai kakak asap pisau mau tusuk adiknya. Karena merasa aku dibuang, adikku dicinta. Bisa ribut perang Baratayuda dalam rumah tangga. Urusan apa? Urusan uang. Si bungsu
sama yang datang sama Yesus, sama si bungsu yang datang sama bapaknya. Intinya sama kok. Intinya soal uang. Mau ngajak ribut ini. Bapak masih hidup pun dia minta warisannya. Tapi menarik jawaban Yesus di ayat tadi. Mari munculkan kembali. Dalam ayat tadi dikatakan ayat 14. Siapa yang mengangkat itu secara hukum. Siapa yang mengangkat aku menjadi perantara, pembicara, penengah antara kamu sama kakakmu. Nah, lihat ayat 15. Katanya lagi kepada mereka. Ini sebetulnya perkataan ini ditujukan pada si bungsu ini. Yang gak terima. Gak cengli, aku dapat sedikit, kakakku dapat banyak. 3/4-nya, aku cuma 1/4-nya. Gak terima dia. Lihat, katanya lagi kepada mereka. Berjaga-jagalah. Termasuk pada murid, termasuk pada kita. Kepada si bungsu terutama. Dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, dengar ini keras, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yesus katakan, jangan tamak. Yesus rupanya bilang, si bungsu ini serakah. Kamu ini tamak, kamu ini serakah. Dan Yesus ingatkan dengan pedas, dengan tegas, hidup itu enggak tergantung dari kekayaan. Saya mau katakan seperti perkataan firman Allah, ingat, harta yang banyak, kekayaan yang banyak, uang yang banyak, itu bukan segalanya. Uang itu bukan segalanya. Ingat, segalanya buat kita adalah Yesus. Uang banyak bisa tinggalkan kita. Uang banyak bisa habis bangkrut. Bisa bangkrut kan orang. Bisa hilang, tapi Yesus itu selalu setia sama kita. Yesus segalanya. Ketika yang Anda punya itu hilang, Yesus ada sama kita. Ada Yesus, ada pengharapan. Yesus mengasih titik berat yang sangat penting buat kita stressingnya. Bahwa uang, harta, kekayaan itu bukan segalanya. Kita gak boleh serakah. Kadang ada orang itu merasa gak puas ya. Memang begini loh, kalau kita bicara mamon, bicara harta dunia, uang saudara ya. Uang itu siapa ya, pengkhotbah itu pernah berkata. Pengkhotbah pasal 5 kalau gak salah. Itu ayat, pengkhotbah pasal 9 ya. Pasal 5 ayat 9 ya. Dikatakan, uang itu, kekayaan itu kayak air laut. Coba deh kita lihat ayatnya, saya cari sebentar ya. Itu pengkhotbah, saudara ya, pengkhotbah. Ya ayat 5, pasal 5 ayat 9. Lihat ayat ini. Jadi uang itu kayak air laut ya, haus. Air laut itu kan orang kalau haus minum air laut, tambah haus, tambah haus, tambah haus. Tambah dia minum air laut, tambah dia haus. Minum banyak lagi, tambah hausnya tambah parah. Uang itu, harta mata ini kayak air laut. Orang tambah haus. Apa kata pengkhotbah pasal 5 ayat 9? Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Noh, itu dia. Dan siapa mencintai kekayaan dikatakan tidak akan puas dengan penghasilannya. Apa kata Salomo? Ini pun sia-sia. Ada bingung kan? Kok bisa sih orang gak puas dengan uang? Yang orang yang cinta sama uang, dia pasti gak puas sama uang. Terus dia kejar. Orang yang mencintai kekayaan, gak puas dengan penghasilannya. Dan selalu berkata, itu pun sia-sia. Masa sih sia-sia? Ingat, yang mengatakan ini dalam pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Ini Salomo. Siapa Salomo? Raja. Siapa dia? Orang terkaya di dunia sampai hari ini. Orang terkaya di dunia sampai hari ini tetap memecahkan rekor. Tidak ada orang menyamai kekayaan Salomo sampai hari ini. Dikumpulkan orang-orang yang terkaya di dunia, tidak bisa mengalahkan kekayaan Salomo. Artinya apa sih pendeta? Dia orang yang pantas, yang cocok banget mengatakan orang cinta uang, tidak pernah puas dengan uang. Karena dia udah melewati itu kan. Pada akhir kehidupannya di masa tua Salomo berkata, ternyata kejar uang, kejar kekayaan, serakah, tidak ngerti rasa cukup, sia-sia ya. Sia-sia, maksudnya apa? Tidak bahagia, tidak ada sukacita, hatinya kosong, haus. Ini Salomo loh yang berkata, orang yang mencintai kekayaan tidak pernah puas, tidak pernah cukup dengan penghasilannya. Koreksi diri kita masing-masing. Kalau kita mulai ngomel suami istri mulai katakan sama suaminya, kok gini sih pemasukan, kok gini sih omsetnya. Sorry saya katakan sorry to say, itu namanya Anda sedang mencintai serakah dengan kekayaan.
orang yang serakah dengan kekayaan, cinta uang, tidak pernah puas dengan penghasilannya. Itu dia. Jadi kalau kita mulai ngomel dengan penghasilan, tidak ada kata rasa ucapan syukur. Tidak ada rasa cukup di hati kita berkata, terima kasih Tuhan buat berkat bulan ini. Terima kasih Tuhan buat berkat hari ini. Itu namanya ada serakah. Tidak pernah puas. Saya mau katakan tegas ini kepada istri, kamu sebagai istri. Juga kepada suami, sudahlah berapapun penghasilannya, berkat omsetnya, income-nya, pemasukannya sama kita. Terima itu dengan ucapan syukur. Itu berkat dari sorga. Itu berkat dari Tuhan buat Anda. Bersyukur. Orang serakah, tidak ngerti rasa cukup, tidak kenal cukup. Terus, makin Anda gak cukup, makin haus Anda, makin kejar. Itu namanya harta kekayaan. Sekarang kita bisa membedakan. Tuhan tegur keras si bungsu. Kamu ini serakah. Tidak kenal rasa cukup. Dan Salomo yang mengajar kita lewat ini. Semuanya sia-sia. Di ujung puncak kekayaannya Salomo kosong, hatinya sia-sia. Makanya di hari tuanya dia tinggalkan Tuhan. Di hari tuanya apa saudara ya? Dia pada akhirnya apa ya? Menyembah berhala, Baal-Baal. Bahkan anak bayi dibakar, dikorbankan. Itu Salomo. Berbalik, sia-sia loh semuanya. Saya juga kaget ya, saya kok terlambat mengerti berita ya. Ada seorang hamba Tuhan terkaya, nomor sekian di Nigeria. Orang yang terhormat di Nigeria, saya bukan sedang menjelekan tapi contoh. Hamba Tuhan yang luar biasa. Saya gak berani menyebutkan namanya. Mungkin Anda tahu namanya. Di media sosial YouTube sangat terkenal sekali, beliau sangat top mendunia. Saya rasa tidak ada di antara kita yang tidak kenal dia. Ya. Seorang yang menyembuhkan banyak orang sakit kanker. Ya. Lumpuh cuma digoyang begini dengan tangannya. Gerak kakinya langsung jalan. Instan jalan. Orang kusta sembuh. Orang kanker kebanyakan yang sudah parah. Kanker payudara, kanker yang parah di kaki. Bahkan kulit yang bersisik parah. Itu berapa minggu kemudian. Itu lepas sisiknya jadi mulus. Bahkan setan pun tidak berdaya lewat pelayannya. Dia berteriak setan pergi. Langsung pergi loh setan. Di Nigeria terhormat, dihormati oleh presiden sekalipun. Orang hebat di dunia. Bahkan beberapa kali pelayanan ke Indonesia di Surabaya datang. Anda tahu siapa pendeta itu kan? Hamba Tuhan itu luar biasa. Gerejanya besar, tiap hari ngantri orang sakit. Di umur 58 tahun. 2021 kemarin. Berarti setelah masa pandemi selesai ya. Dia sakit. Ya, dia sakit. Dan ketika beliaunya ini sakit, dia berdoa sama Tuhan. Aku sudah berdoa menyembuhkan banyak orang sakit. Orang sakit sembuh, kanker sembuh. Bahkan mati dihidupkan sama dia ini. Orang macam-macam sakit sembuh. Dia diberkati Tuhan kaya raya, mendunia namanya. Sembuhkan aku Tuhan. Dan ada satu kata yang bikin hati ini sedih sebagai umat Tuhan. Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya berhenti percaya kepadamu. Tidak sembuh saudara. Dia murtad tinggalkan Tuhan. Mati dalam kondisi tinggalkan Tuhan. Mau nangis rasanya ngomong seperti ini. Kenapa enggak harus berkata begini? Kenapa harusnya kan berkata begini kan? Tuhan sembuhkan aku. Kalau sembuh puji Tuhan, sekalipun tidak sembuh Tuhan, aku tetap percaya padamu. Harusnya kan gitu ya. Tapi entah apa yang terjadi. Mungkin merasa sudah banyak berbuat dalam pelayanan. Di dunia ini, di seluruh dunia sudah banyak orang alami kesembuhan. Termasuk di Indonesia, banyak mengalami kesembuhan daripada Tuhan lewat pelayanannya. Tapi ketika dia sakit, dia berkata, kalau aku tidak sembuh, aku berhenti percaya padamu. Berhenti betul saudara ya. Di akhir kehidupannya 58 tahun dia meninggal. Dengan kondisi perkataan seperti itu. Sudah sukses luar biasa. Makanya saudara miliki rasa ucapan syukur. Apapun yang terjadi itu terbaik. Yang percaya katakan amin. Apapun Tuhan izinkan terjadi bersyukur sama Tuhan. Tuhan tegur kamu serakah. Sekarang kita mau kembali pada ayat ini saudara ya.
Saya mau terangkan berikutnya pada ayat yang ke-16. Nah, Yesus mulai kasih perumpamaan. Kemudian Ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ini kayanya, orang Manado punya bahasa kaya P kaya. Uangnya tidak ada serinya. Top terkaya, kaya luar biasa. Ini gambaran dari perumpamaan yang Yesus sampaikan di ayat 16. Lihat, saking kayanya dia nggak punya teman rupanya. Ayat 17 berkata begini, ia bertanya dalam hatinya, ngomong sendiri. Nggak ada orang yang diajak ngomong, saking kayanya nggak punya teman. Menurut saya, istilahnya begini loh, milikilah tetangga sebelum ada bangun rumah. Milikilah teman sebelum Anda jadi kaya. Inilah punya teman. Sampai dia ngomong sama dirinya sendiri. Ngomong dalam hati. Ngomong gini dia sama dirinya. Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Saking suksesnya. Semua tempat penuh. Ya invest sini sukses. Invest di sini sukses. Semuanya berhasil. Semuanya kaya. Dia bingung, dia nyimpen tempatnya. Sampai 18 dengan cepat karena waktu. Lalu katanya, inilah yang akan ku perbuat. Apa yang dia buat? Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Sudah gak cukup. Sudah bingung. Mau taruh di mana ini penghasilannya, kesuksesannya. Kayaknya ketika dia nyimpen uang di rekening bank. Orang bank berkata, aduh Pak, ini hartanya banyak banget. 100 tahun keturunan pun gak akan habis ini harta. Sampai dia bingung. Dan dikatakan apa? Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Lebih besar. Saking hebatnya ya. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Woi, semakin kekayaannya luar biasa keberhasilannya. Sampai tempatnya dia, gudang-gudangnya dia. Lumbung-lumbungnya. Dompetnya dia. Rekeningnya dia. Sampai berkelimpahan. Tidak cukup itu gudangnya. Nyimpan berkatnya. Lihat ayat 19, dikatakan apa? Cepat ya, supaya selesai ya. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Ya, beristirahatlah. Nah ini dia, ini orang kaya yang bodoh ini. Beristirahatlah karena harta banyak, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini kan pikiran duniawi kan. Ingat kisah Nuh. Kenapa dihukum sama air bah? Makan, minum, kawin dan mengawinkan. Pernah baca itu kan saudara ya? Sama ini orang kaya. Beristirahatlah. Diam saja di rumah. Makan, minum, bersenang-senang, nikmati hidup. Persis kayak Nuh. Ini berarti manusia akhir zaman kayak begini. Terus saya teruskan saja supaya bisa selesai. Tetapi firman Allah kepadanya. Lihat ini kalimat ini. Hai engkau orang bodoh. Lu kaya kok bodoh gimana sih? Yesus katakan orang kaya yang banyak hartanya ini rekening banknya begitu banyak diisi. Ini kayaknya gak ada serinya duitnya. Ya, kalau saudara gak puas sama harta ya rekening bank diisi terus, dilaci diisi, dompet diisi, semuanya penuh sampai gak cukup nampung loh. Tapi kalau kita cuman hanya menikmati harta, ekspektasi kita cuman harta, benar yang dikejar gak puas harta. Yesus bilang gini, hai engkau orang bodoh, orang begini jenisnya bodoh. Kenapa bodoh? Ini alasannya. Pada malam ini, yang kaya raya ini. Ya, dikatakan pada malam ini juga jiwamu, kata Tuhan, akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Harta banyak itu untuk siapa? Kalau jiwamu mati malam ini, kamu mau kemana? Ke surga apa neraka? Ya kita tahulah, kan dia orang tidak ada persiapan di dunia ini, hanya harta, hanya kerja, uang yang dikejar. Lihat turun di bawah, saya selesaikan di sini. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, orang kaya yang bodoh. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, kaya secara materi, tapi tidak kaya di hadapan Allah, ini bodoh. Istilahnya gini loh saudara ya, kaya raya luar biasa, tapi hatinya kosong. Kosong. Tidak diisi firman. Silakan Anda kaya. Bukan berarti dilarang kaya. Boleh sukses. Boleh berhasil. Tapi kaya dalam Tuhan. Hatimu tidak boleh kosong. Bikin apa ini kaya tapi kosong hatinya.
Ada tahu bawang bombay itu? Seringkali kalau saya tanya sama anak kecil gini, kamu kelas berapa nih, kelas berapa nyu? Dengan bangga dia, 0 besar om. Padahal 0 kecil, 0 besar sama saja kan? 0, kosong. Jangan sampai hati kita kosong kayak bawang bombay. Orang penasaran, bawang bombay ini bulat besar, putih banget. Isinya apa sih? Dikupas satu demi satu, lapis demi lapis, perih sampai mata menangis. Itu gambaran dunia ya. Kalau kejar dunia, isinya apa sih kejar dunia? Diisi, dikupas, kupas, lapis demi lapis. Anda tahu begitu lapis terakhir dibuka, apa isinya? Nggak ada isinya apa-apa, kosong. Dunia kayak bawang bombay, lapis demi lapis dikejar, dibuka. Ternyata intinya nggak ada berlian di situ, nggak ada uang di situ, apa? Kosong. Jangan kita jadi orang kaya tapi kayak dunia ini bodoh. Yang dikejar sesuatu yang kosong. Nanti kalau jiwamu mati, kamu kemana? Tahu tidak? Ini contoh orang yang hati nggak pernah diisi firman. Nggak pernah diisi hadirat Allah, nggak pernah ibadah. Yang dia kejar, dia isi hidupnya hanya dengan uang, kekayaan materi. Ini orang kaya yang bodoh. Bolehlah Anda kaya, tapi hatimu juga mesti kaya dalam Tuhan. Saya tutup dengan sebuah cerita pendek dengan cepat. Sebetulnya masih ada beberapa hal yang saya sampaikan. Kenapa sih orang kaya ini disebut bodoh oleh Tuhan? Dan seterusnya masih ada 4-5 gambar, 2-3 gambar. Tapi saya selesaikan dengan sebuah cerita saja. Ada seorang yang bernama Rockefeller II. John Rockefeller II. Dia ini apa ya? Kayak semacam raja cengkeh gitu ya, yang ada di Amerika. Satu kali dia itu divonis dokter, dia itu kanker di perutnya. Kanker di perut. Dokter memvonis dia, diagnosanya tinggal 3 bulan umurnya. Memang menarik, langsung berubah hidupnya. Tadinya hanya kejar harta, sekarang dia serahkan semua urusan pada mungkin anak-anaknya, dan dia sekarang mulai dekat sama Tuhan, cari Tuhan. Dia pakai uangnya bangun panti asuhan, bangun rumah sakit. Dia untuk para penginjil misionari ke Afrika. Pokoknya untuk pekerjaan Tuhan, bangun gereja dan seterusnya. Memberkati banyak pendeta hamba Tuhan. Itu John Rockefeller II. Dan apa yang terjadi? 3 bulan dokter katakan dia akan mati karena kanker perutnya stadium akhir. Tapi dia merasa aneh. Ketika makin dekat sama Tuhan, cari Tuhan, bukan makin lemah badannya, makin sehat, makin energik, makin semangat, makin kuat. John Rockefeller II ini. Lalu 6 bulan, gak mati dia, bingung. Tambah sehat dia. Dia tanya ke dokter, dokter, diagnosanya apa gak salah? Enggak, udah periksa berkali kan ada kanker di dalam. Coba periksa lagi, diperiksa lagi. Ternyata kankernya hilang. Apa sih yang dia lakukan? Dia kaya di hadapan Tuhan. Kaya, tapi hatinya diisi sama Tuhan. Jadi peringatan yang penting, intinya saat ini. Jangan jadi orang yang kejar dunia tapi hati kosong. Silakan kerja, hati diisi Tuhan. Cari Tuhan, ibadah. Kita mesti kejar yang utama. Kenapa sih orang kaya ini bodoh? Yang pertama saja saya kasih tahu sama saudara. Lihat gambar ini. Karena dia mengisi gudang-gudangnya dengan kekayaan, tetapi membiarkan jiwa dan hatinya kosong. Ini loh bodoh. Hatinya gak ada Tuhan. Oh, saya percaya Rockefeller saja divonis yang udah kayak begitu. Hatinya dekat sama Tuhan, diisi Tuhan. Bukan tambah lemah, tambah kuat dia. Harusnya kita tiru yang baik seperti ini. Boleh cari uang, tapi hati kita ada Tuhan. Yang terpenting, terutamakan Tuhan. Segalanya itu Tuhan. Uang, kekayaan, harta benda, aset, uang rekening di bank yang banyak numpuk, itu bukan segalanya. Segalanya buat kita nomor 1 terutama, Yesus Tuhan mengisi ada di hidup kita. Anda akan kuat. Kalau dikatakan, kalau jiwamu nanti mati kemana? Sorga dong, sorga. Tidak ada takutnya, tidak ada cemasnya. Ada banyak orang kaya ketakutan, cemas, kenapa? Tidak ada Tuhan di hidupnya. Mari kita sama-sama berdoa, biar pelajaran ini penting buat kita. Tuhan segalanya buat hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan.